Oke, bertemu lagi dengan saya di pelajaran Matematika kelas 8, masih dengan materi relasi dan fungsi. Pada hari ini kita akan membahas tentang menentukan rumus fungsi dari sebuah fungsi atau data yang diketahui. Langsung kita lihat contoh yang pertama. Fungsi G yang berlaku pada himpunan bilangan real ditentukan oleh rumus Gx sama dengan Ax tambah B. Dengan A dan B adalah bilangan bulat, jika G negatif 2-nya diketahui negatif 4 dan G1-nya diketahui 5, tentukanlah nilai dari A dan B, kemudian tentukan rumus fungsinya, dan terakhir tentukan nilai G negatif 3-nya. Kita coba jawab. Yang pertama, untuk mencari nilai A dan B, kita buat persamaan dahulu dari data yang diketahui. Data yang diketahui tadi yaitu G negatif 2 dan G1. Untuk yang pertama, kita tentukan dulu rumus fungsinya, yaitu Gx sama dengan Ax tambah B. Kemudian kita tentukan G negatif 2-nya. G negatif 2 tadi nilainya negatif 4. Sehingga kita ganti dulu negatif 2, X-nya menjadi negatif 2. Sehingga kita peroleh negatif 4 sama dengan negatif 2A tambah B. Dari mana A-nya? Dari rumus yang diketahui. Di sini tadi AX tambah B, sehingga kita ganti X-nya jadi negatif 2. Jadi A kali negatif 2, sehingga diperoleh negatif 2A ditambah B. Bisa kita ubah bentuknya menjadi B sama dengan, kita pindahkan nilai 2A-nya menjadi positif, jadinya 2A dikurang 4. Ini nanti yang kita buat menjadi persamaan yang pertama. Kemudian yang kedua, G1 itu adalah data yang kedua yang diketahui. Sama saja caranya seperti yang tadi, kita ganti nilai X-nya menjadi 1, sehingga kita peroleh 1 kali A menjadi A tambah B sama dengan 5. 5 yaitu nilainya tadi ya, nilai G1. Kemudian inilah nanti yang kita jadikan sebagai persamaan kedua. Kita substitusikan persamaan pertama dan ke dalam persamaan kedua. Arti kata substitusi di sini adalah mengganti. Gantilah nilai B yang ada pada persamaan pertama ke dalam persamaan yang kedua, sehingga nanti akan kita peroleh. Kita buat dulu ini 5 sama dengan A tambah B. Kita ganti nilai B-nya menjadi 2A kurang 4. Kita peroleh dari persamaan pertama tadi. Ganti B yang di sini menjadi 2A kurang 4. Sehingga kita operasikan A ditambah 2A sama dengan 3A dikurang 4. Sehingga kita peroleh, pindahkan nilai 4-nya menjadi 9. Dari mana 9? Kita peroleh dari 5 ditambah 4 sama dengan 9 sama dengan 3A. Sehingga A sama dengan 9 dibagi 3 sama dengan 3. Kita sudah memperoleh nilai A. Dari A sama dengan 3 ini, kita akan mencari nilai B. A sama dengan 3, substitusikan kembali ke dalam persamaan pertama, sehingga diperolehlah B sama dengan 2A kurang 4. Ini dari persamaan pertama. Kita ganti nilai A-nya menjadi 3 dari yang kita peroleh di bawah tadi. Kita ganti nilai A-nya menjadi 3 sehingga B sama dengan 2 dikali 3 dikurang 4 sama dengan 6 dikurang 4 sama dengan 2. Jadi di sini sudah kita temukan bahwa nilai A-nya 3 dan nilai B-nya 2. Maka diperoleh nilai A dan B. Untuk bagian B, kita cari rumus fungsinya, yaitu 3X tambah 2. Kita peroleh dari, kan tadi nilai Gx-nya kan Ax tambah B. Jadi kita ganti langsung, nilai A-nya 3, nilai B-nya 2. Untuk bagian C, kita suruh menentukan nilai G negatif 3, sehingga kita tinggal ganti X-nya menjadi negatif 3. 3 kali negatif 3 sama dengan negatif 9. Negatif 9 ditambah 2 sama dengan negatif 7.
Oke, yang terakhir kita bahas tentang korespondensi satu-satu. Syarat dari korespondensi satu-satu. Syarat suatu relasi dikatakan berkorespondensi satu-satu adalah jika setiap anggota domain atau daerah asal berpasangan dengan tepat satu anggota kodomainnya atau daerah hasilnya, dan sebaliknya. Yang perlu ditekankan di sini adalah kata sebaliknya. Artinya dia berlaku untuk kedua arah. Dia berlaku dari domain ke kodomain dan berlaku juga untuk kodomain ke domain. Inilah bedanya antara pemetaan dengan korespondensi satu-satu. Kalau pemetaan dia cukup searah dari domain ke kodomain, tapi kalau untuk korespondensi satu-satu dia harus berlaku dua arah. Definisi di atas menyebabkan suatu syarat tambahan, di mana dua buah himpunan dapat membentuk suatu korespondensi satu-satu jika kedua himpunan itu memiliki jumlah anggota yang sama. Jadi kalau kamu disuruh menentukan manakah relasi berikut ini yang merupakan korespondensi satu-satu, pertama kali yang kamu perhatikan adalah jumlah anggotanya. Jika jumlah anggotanya sudah berbeda, maka otomatis dia bukan korespondensi satu-satu, karena tidak akan saling berpasangan. Misalkan untuk himpunan A dan himpunan B. Bagaimana dua buah himpunan dikatakan berkorespondensi? Syarat yang pertama yaitu anggotanya sama banyak. Kita lihat di sini anggota A-nya 5 dan anggota B-nya juga 5. Maka kemungkinan terjadi untuk korespondensi satu-satu ada. Kemudian diberikan relasinya seperti ini. A berpasangan dengan tepat satu anggota B. Dan B juga berpasangan dengan tepat satu anggota A. Jadi relasinya tidak ada yang berulang atau yang berlapis dan tidak ada yang bercabang. Bahkan satu pun tidak ada anggotanya yang tidak memiliki pasangan. Jadi untuk relasi dari A ke B merupakan contoh dari korespondensi satu-satu. Kemudian untuk dari himpunan C ke D. Sebenarnya kalau kita lihat dari jumlah anggota, kita sudah tahu bahwa ini bukan korespondensi satu-satu karena dari jumlah anggotanya saja sudah berbeda, jadi tidak akan mungkin terjadi korespondensi satu-satu. Apalagi diberikan tanda panah seperti ini, kita lihat anggota dari himpunan C yaitu E memiliki dua pasangan, yaitu 3 dan 6, sehingga dia tidak merupakan korespondensi satu-satu. Untuk himpunan E dan F, dari himpunan E ke F, ini bisa kita tentukan seperti ini. Apakah ini korespondensi satu-satu? Bukan. Karena apa? Karena ada anggota F yang tidak memiliki pasangan. Dan ada juga anggota F yang memiliki dua pasangan, yaitu angka 2. Pasangannya A dan D. Untuk relasi dari G ke H, apakah ini korespondensi satu-satu? Ya, karena semuanya memiliki satu pasangan dan tidak ada yang bercabang. Untuk himpunan I dan J, apakah ini korespondensi satu-satu? Jawabannya tetap iya, karena semua memiliki masing-masing satu pasangan. Yang merupakan korespondensi satu-satu yaitu relasi dari A ke B, G ke H, dan I ke J. Dan yang bukan merupakan korespondensi satu-satu yaitu C ke D dan E ke F. Perlu diingat bahwa dua buah himpunan dapat membentuk korespondensi satu-satu jika kedua himpunan itu memiliki jumlah anggota yang sama. Maka untuk menentukan jumlah korespondensi satu-satu yang bisa dibuat dapat ditentukan dengan menggunakan rumus jumlah korespondensi satu-satu dari A ke B sama dengan N faktorial. Jadi tanda seru seperti ini dibaca dengan faktorial. Artinya N faktorial ini adalah perkalian antara nilai N sampai ke 1. Jadi misalkan N-nya ada 5, maka jumlahnya adalah 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jika jumlah anggotanya ada 10, maka kamu kalikanlah 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Maka itulah jumlah korespondensi satu-satu yang mungkin terbentuk dari dua buah himpunan.
Untuk contoh soal korespondensi 1-1, jika himpunan A anggotanya ABCD dan himpunan B anggotanya 1, 2, 3, 4, tentukanlah jumlah korespondensi 1-1 yang mungkin terbentuk dari himpunan A ke B. Kemudian gambarkan 4 contoh relasi korespondensi 1-1 dari himpunan A ke B. Yang pertama kita tentukan dulu nilai N-nya. Karena anggotanya adalah 4, maka N-nya adalah 4. Sehingga jumlah korespondensi 1-1 dari A ke B seperti yang tadi, karena N-nya 4, maka kita mulai dari angka 4, yaitu 4 kali 3 kali 2 kali 1. Silahkan kamu kalikan sendiri sehingga kita akan memperoleh 24. Jadi ada 24 relasi yang bisa dibentuk dari dua buah himpunan yang memiliki anggotanya masing-masing 4. Untuk gambarnya 4 contoh, jadi kita hanya di sini hanya menggambar 4 contoh, tidak perlu semua digambar. Kita hanya mengambil 4 dari 24. Jadi yang pertama saya buat seperti ini, berpasangan 1-1. Yang kedua seperti ini, yang ketiga seperti ini, dan keempat seperti ini. Jadi ada 20 lagi yang seperti ini yang bisa kamu cari, yang menyatakan dia relasi korespondensi 1-1. Ingat, syaratnya adalah semua berpasangan 1-1. Tidak ada yang bercabang dan tidak ada yang tidak memiliki pasangan. Oke, saya rasa sampai di sini pembelajaran kita. Silahkan kamu kerjakan latihan soalnya di dalam double folio. Kemudian kamu tuliskan jawabannya dalam double folio, nanti akan dikumpulkan kepada wali kelasmu masing-masing pada hari yang sudah ditentukan. Silahkan diulang-ulang videonya supaya kamu nanti bisa lebih paham dari contoh-contoh soal. Dan untuk rumus-rumus dan contoh soal, silahkan kamu pindahkan ke dalam catatan sebagai catatan kamu supaya kamu lebih mudah untuk mempelajari. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Tetap jaga kesehatan dan tetap belajar. Terima kasih.